104,5 FM Bahana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar semuanya? Di edisi hari Selasa 9 November 2021 barengan Lupita Bahana di ajang dialog interaktif. Dan temanya di siang hari ini memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, Pahlawanku Inspirasiku. Dan sudah hadir narasumber bersama Ibu Deni dari Dinas Koperasi Ngawi. Selamat siang, Bu Deni. Siang, Mbak. Kita Juga sudah hadir di studio dengan Bapak Bayu dari Dinas Koperasi Ngawi. Selamat siang kita. Dan juga sudah hadir di studio siapa lagi ini? Ini Jeng Sri dari Kopi Newcrest. Selamat siang Jeng Sri. Saya manggilnya Jeng Sri apa Mbak Sri ya ini? Manut. Oh Manut. Selamat siang, salam sejahtera, sehat selalu untuk teman-teman kita semuanya, pelaku KM dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu. Dan juga sudah hadir di studio Mas Kris dari Ngawi Techno dan juga dari PDDI. Selamat siang Mas Kris. Selamat siang Mbak. Baik Sobat Bahana semuanya, temanya memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, Pahlawanku Inspirasiku. Bagi yang ingin bertanya-tanya nanti bisa langsung online di 0351744250, SMS atau WA di 08563454545. Nah ini menuju ke Ibu Deni dulu ini, Bu Deni. Bu Deni untuk Dinas Koperasi sendiri ini memfasilitasi apa saja ini Dinas Koperasi? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Dini Arganirung, biasa dipanggil Deni. Kami dari seksi promosi di bidang pengembangan usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ngawi. Ya. Di seksi kami sendiri, saya menangani masalah untuk pemasaran dan promosi dari produk-produk teman-teman UKM. Iya. Jadi misalkan kalau ada pameran atau ada untuk informasi tentang kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelaku usaha, kita bisa difasilitasi. Dari bidang lain sendiri kita juga mempunyai yang menangani UKM sendiri. Kita ada dua bidang sebenarnya, bidang pengembangan usaha dan juga bidang pengembangan produk. Kalau untuk bidang pengembangan produk, Iya. kita fokusnya di produk makanan dan handicraft juga. Tapi kalau di pengembangan usaha, kita untuk baik dari penumbuhan wirausaha baru, Iya. dari peningkatan SDM dari pelaku usaha sendiri, dan juga goalnya ke promosi dari produk-produk teman UKM. Iya. Kalau untuk perizinan, kita ada fasilitas untuk PIRT meskipun Iya. kita nantinya akan kita setorkan ke Dinas Kesehatan, tapi kita akan mengkoordinir bagi teman-teman yang belum mempunyai izin PIRT. Selain itu kita juga memfasilitasi untuk merek produk juga, dan juga halal, tapi dengan kuota yang dibatasi karena kita sendiri belum bisa untuk menganggarkan tahun ini. Jadi kita hanya mendapatkan fasilitas dari provinsi dan akan kita himpun dulu, nanti akan kita fasilitasi dan kita urus ke provinsi untuk fasilitas halal. Iya. Selain itu kita juga kemarin di bidang simpan pinjam, kita juga untuk bantuan BPUM dari Binpres, dari Iya. ya itu dari Kementerian Koperasi. Kita juga sudah mencapai berapa tahap Pak? Kemarin ada sekitar 4 tahap. 4 tahap. Kita yang kebetulan Ngawi sendiri itu yang kita usulkan banyak yang lolos juga. Iya. Bantuan BPUM itu juga. Selain itu dari bidang simpan pinjam kita juga ada fasilitasi SHAT, sertifikat hak atas tanah untuk pelaku usaha. Itu dengan catatan yang belum mempunyai sertifikat, jadi masih berupa letter C atau apa itu biasanya. Begitu. Kalau di bidang koperasi kita Iya. ada untuk pendirian koperasi. Meskipun kita hanya rekom, kalau dulu kita dari dulu kalau aturannya dulu semua kita fasilitasi, tapi dari
undang-undang yang baru itu kita hanya mengeluarkan reform dan untuk legalitasnya langsung dari Jakarta, nanti dari pusat. Dari pusat ya. Iya, dari pusat. Iya, baik, terima kasih Bu Deni penjelasannya, dan sekarang menuju ke Bapak Bayu. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak dari penjelasan Ibu Deni tadi? Baik, sebenarnya sudah cukup jelas dari keterangan Ibu Deni. Kebetulan kami juga satu bidang sama Bu Deni, cuma kami di bidang usaha, seksi untuk pembinaan usaha. Jadi di sini saya lebih diberikan untuk peningkatan SDM. Peningkatan SDM. Nah, jadi bagi pelaku UKM yang ingin meningkatkan SDM, kami beri pelatihan ataupun seperti sosialisasi kaitannya menumbuh kembangkan usahanya untuk lebih baik, lebih produktif, baik untuk SDM, manajemen ataupun untuk pemasaran ke depannya. Iya. Lantas tadi juga sudah dijelaskan sama begini juga, selain BPUM yang sudah dicapai dari kementerian, ada WUP, yaitu Wira Usaha Pemula. Nah, kebetulan untuk tahun ini ada sekitar 14 penerima WUP. Titik berat yang tahun ini itu difokuskan di disabel. Jadi itu berupa apa Pak? Makanan apa? Untuk kalau pemula di sini kita rata-rata dari makanan. Makanan ya. Makanan yang paling banyak itu menerima bantuan modal. Begitu, bantuan modal. Cuma kita ya cuma memfasilitasi yang bersangkutan membuat proposal, nanti kita ajukan ke provinsi, pihak provinsi yang meloloskan mana yang layak dan tidaknya. Jadi terkadang tuh gini, kita sebenarnya pengen. Kendalanya apa gitu? Kendalanya kalau kita kurang paham betul ya. Jadi kita jika ada program, kita dikasih informasi ada program ini, program itu, kita cuma mengampu dari masyarakat. Kita cuma mengirimkan data tersebut. Jika data itu turun, kan sudah dari ketentuan pusat. Jika masyarakat mengajukan, dia komplainnya ke dinas. Kok nggak terima lah. Kita kesannya kan kita seperti dipojokkan. Kita sebenarnya cuma menampung dari usulan-usulan itu. Ya, menentukan pusat ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi masyarakat sendiri biar paham lah. Jadi usulan itu memang kita yang mengusulkan, tapi jika menentukan bukan kewenangan dari Dinas Koperasi Ngawi. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Gita. Baik, terima kasih Pak Bayu dari Dinas Koperasi. Nah, ini sekarang menuju ke Jengsri. Saya panggilnya Jengsri aja biar tambah akrab ya, Jengsri. Jengsri ini sebagai penggerak UMKM ya. Ini penuh semangat sekali ini Jengsri ya sebagai penggerak UMKM. Nah, ini mungkin menurut Jengsri ini ada kendala tidak ini untuk sebagai penggerak UMKM ini, khususnya di Ngawi? Baik, terima kasih Mbak Lupita. Kalau kendala, saya selama ini merasakan banyak sekali. Tapi terlepas dari banyak kendala, saya yakin apapun yang kita lakukan, asal itu niatnya baik, kita bisa bersinergi dengan berbagai dinas, mungkin dinas koperasi, dinas perdagangan, dinas pariwisata. Insya Allah mereka banyak sekali yang mendukung niat baik kita untuk bagaimana supaya pelaku KM ini bisa berkembang lebih baik dan di masa pandemi ini tetap bertahan dan tetap setia menjadi pelaku KM yang sejati. Baik, terima kasih Jengsri. Terus Jengsri sebagai penggerak UMKM, ini Jengsri juga punya sebuah suatu kayak perkumpulan UMKM. Nah, ini bagaimana nih Jengsri caranya kok bisa membentuk sebuah kelompok ataupun ini terdiri dari UMKM, tapi ini juga dari macam-macam dari berbagai
ada yang dari penyanyi, ada yang dari Pelaku seni. pelaku seni lah pokoknya ya. Ini terkumpul untuk sebuah kelompok ya ini ya, Jeng Sri ya. Terus selama pandemi kemarin ya, terus ini gimana nih caranya Jeng Sri kok bisa merekrut sebanyak itu? Baik, kalau merekrut sih sebetulnya tidak. Saya tidak merekrut, tapi mereka yang tertarik mungkin. Mereka yang tertarik. Iya. Awal termasuk hostnya. Iya. Nah, berawal dari pandemi kemarin, saya termasuk juga korban pandemi karena saya memang juga ada usaha di wedding juga. Saya beralih untuk menjadi pengen tertantang untuk menjadi pelaku KM. Gitu, pelaku KM yang benar itu seperti apa? Artinya saya mempunyai produk-produk yang mungkin sudah banyak yang kenal dengan produk kopi 4 varian saya. Nah, terlepas dari itu ternyata teman-teman saya yang pelaku seni juga berdampak. Mereka bingung mau opo, sedangkan tanggapan job-job juga tercancel semua. Nah, dari situlah saya berpikir alangkah baiknya kalau mereka itu punya kreativitas dari dunia seni digabung untuk menjadi pelaku UKM, alangkah indahnya. Karena saya melihat di dalam dunia UKM itu tidak terlepas dari dunia seni. Kreativitas itu sangat diperlukan dalam produk ataupun dalam kita mengemas apapun, misalkan packing ataupun produk macam-macam itu tidak terlepas dari ciri khas orang tersebut yang mempunyai jiwa seni. Kalau yang mempunyai jiwa seni saya yakin bisa dipadu-padankan dengan dunia per UKM-an. Itu tujuan saya yang kemarin. Alhamdulillah berawal dari niat baik dan bismillah, akhirnya terkumpul teman-teman saya yang pelaku KM, awalnya yang baru nyoba-nyoba bikin donat, bikin macam-macam, terfasilitasi juga. Kita adanya ngumpul setiap 2 minggu sekali, kita sharing-sharing, kita kadang mengundang teman-teman yang lebih paham, yang lebih senior di atas saya, kita undang, kita berbagi ilmu dengan gratis tanpa kita memberikan apapun, hanya ucapan terima kasih. Termasuk di sebelah saya ini Mas Frit ini juga selalu mendukung dan mensupport dari teman-teman pelaku KM yang pemula ini, yang berawal dari teman-teman dunia seni. Itu awalnya saya memulai membuat grup paguyuban New Sinten Remen, berawal dari situ. Nah, di kemudian hari teman-teman ini ternyata semakin berkembang, punya produk, punya macam-macam, punya kreativitas. Nah, saya kan tidak mungkin bisa mengcover sendiri teman-teman. Akhirnya saya mencoba untuk berkomunikasi dengan Pak Bayu, dengan dinas. Monggo Pak, ini teman-teman dari saya yang betul-betul belum pernah sama sekali menerima pelatihan apapun, baik dari desa maupun dari dinas, mungkin bisa dibantu untuk menderek pelatihan. Akhirnya dari dinas sendiri saya juga sangat berterima kasih. Selama ini dari dinas koperasi, juga dinas pariwisata kemarin, dinas pariwisata yang juga bisa membantu teman-teman kita pelaku UKM. Jujur saja kita awalnya hanya ngumpul-ngumpul, itu ternyata membuahkan hasil yang bukan gerujak-gerujuk, tapi mendapatkan bukan rasan-rasan ya kelompoknya ya, tapi sangat bermanfaat sekali. Ini saya rasakan itu dari salah seorang teman saya yang akhirnya juga awalnya ngeluh, Mbak, saya itu pengen ikut jenengan tapi saya itu belum punya produk. Lah iki karepmu piye? Saya tanya gitu. Ya saya pengennya punya produk yang bisa dipasarkan dan payu gitu. Akhirnya saya kasih motivasi, coba perhatikan apa yang ada di sekeliling kamu yang bisa dijadikan bahan baku dan bisa menjadikan sumber omset untuk keluarga kamu. Akhirnya salah satu dari teman saya ini mendapatkan inspirasi dari apa yang saya sampaikan itu, membuat sebuah produk yang mungkin saya juga baru tahu kemarin itu, stik beluntas dan apa itu, kelor ya. Nah itu ternyata di sekitar dia itu sangat banyak dan tidak dimanfaatkan. Nah dengan mungkin kita ngumpul-ngumpul itu ternyata
ada hasilnya itu membuat kita itu seneng kalau melihat teman-teman UKM pemula itu mempunyai motivasi, oh aku harus berkembang, oh aku tidak boleh kalah dengan yang lain. Dalam konteksnya tidak boleh kalah bukan berarti kita menjatuhkan produk teman atau persaingan yang tidak sehat, tapi kita beradu untuk berinovasi dan berkreasi. Itu yang selalu saya tanamkan ke teman-teman, kita harus guyup, rukun, kompak, tetap saling berbagi. Dalam konteksnya tidak hanya berbagi uang atau materi atau finansial, di saat kita kumpul kita juga harus berbagi ilmu. Itu yang saya tanamkan ke teman-teman. Alhamdulillah sampai saat ini ada kisaran 40 orang yang bergabung dengan kita, dan saya juga minta dukungan dari pihak terkait, baik itu dinas maupun teman-teman yang biasa memberikan pelatihan. Mungkin dalam waktu dekat jika memang itu bisa kita sinergikan dengan teman-teman UKM pemula, mungkin bisa difasilitasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Jeng Sri penjelasannya. Nah, ini kita menuju ke Mas Fris ya. Ini Mas Fris ini juga pengurus PDDI, juga pengurus Ngawi Techno. Mas Fris, ini gimana nih Mas Fris awalnya bisa masuk di PDDI sama di Ngawi Techno ini? Bisa bercerita sedikit Mas Fris? Wah, kalau diceritakan panjang dan lebar. Yang satu PDDI itu sudah kalau di Ngawi sendiri berdirinya tahun berapa itu PDDI? PDDI baru aja Mbak, baru 3 bulan yang lalu sebenarnya. Sebelumnya saya di Malang juga founder ya, salah satu pendiri PDDI Malang. Ya, kalau Ngawi Techno sendiri juga saya selalu founder. Jadi sejak 2017 kalau nggak salah, Ngawi sudah mulai berkegiatan, pendampingan, khususnya di Ngawi. Ya itu dari desa muter-muter gitu Mbak. Iya. Terus untuk PDDI sendiri ini ketuanya siapa? Kalau PDDI Ngawi ketuanya Bapak Foni sendiri ya, Pak Bupati. Iya. Saya hanya sebagai anggota. Iya. Nah, sekarang ini mengenai Ngawi Techno, Mas Fris juga ini ya Mas, kemarin juga aktif sekali mengadakan pelatihan-pelatihan para UMKM. Ini juga saya juga berterima kasih sekali nih buat Mas Fris ini. Nah, ini Mas Fris ini bagaimana Mas Fris untuk membentuk Ngawi Techno? Itu bagaimana ceritanya? Itu tahun berapa berdirinya Ngawi Techno itu? Ngawi Techno itu saya daftarkan di Kemenkumham kalau tidak salah di 2015 Mbak. Iya. Kegiatan Ngawi sendiri sudah mulai di 2017 seingat saya. Ya berawal dari kegiatan yang sebelumnya saya jalani, yang saya laksanakan di Malang pun juga kami tiap Sabtu Minggu itu dari desa ke desa melakukan pemberdayaan di desa bersama teman-teman aktivis di Malang. Iya. Jadi kegiatan itu kemudian saya bawa ke Ngawi gitu. Di 2018 akhirnya saya pakai bendera Techno untuk melakukan pemberdayaan. Makin kesini alhamdulillah banyak yang sevisi dan satu tujuan juga. Kami sekarang memiliki anggota yang cukup sedikit karena kami berprinsip kami belum ingin besar. Tapi nanti jangan putus asa Mas Fris, nanti para UMKM nanti akhirnya gabung banyak loh Mas Fris. Soalnya kan ini juga memberikan pelatihan gratis mengenai desain itu, masalah untuk bikin produk itu desainnya bagaimana gitu. Wah, ini ahlinya Mas Fris ini. Ini teman-teman yang ahli, saya ahli jalan aja. Ya, di Ngawi Techno itu ada beberapa ini Mbak, tim ya, tim support. Kalau saya lebih ke arah ini sih, apa ya, ngajakin teman-teman untuk baca gitu aja. Tapi teknis di kegiatan pendampingan sebenarnya ada yang lebih pakar dari saya, terus saja ada adik-adik bahkan
lulusan SMK juga ikut di Iya, kami di gitu, Ngawi Tekno. memiliki kemampuan yang cukup luar biasa di bidang desain, ada yang bidangnya di web application, ada yang Android, macam-macam. Iya. Jadi memang kami di UMKM ini hanya salah satu kegiatan, jadi bukan kegiatan utama kami sebenarnya. Karena namanya saja sudah Ngawi Tekno, ada kaitannya dengan teknologi. Iya. Jadi di awal memang sebenarnya Ngawi Tekno itu berdiri sebagai lembaga litbang jiwa, lembaga penelitian, pengkajian dan penerapan teknologi. Iya. Awalnya seperti itu. Nah ini kami sedang merintis ke arah berdirinya sebuah R&D di Ngawi yang fokus untuk kegiatan penelitian berbasis teknologi. Ya amin, mudah-mudahan terlaksana ya Mas Pris. Ini Saya tahu juga ini selain yang ikut di ini untuk desain-desain itu, selain UMKM itu Mas Pris juga di sekolah-sekolah juga ini ya Mas Pris. Ada juga ya Mas? ya betul Mbak. Ya karena basis saya sendiri sejak tahun 2000 sejak lulus SMA itu saya ke Malang sudah menjadi pengajar ya. Jadi ada di sebuah lembaga pendidikan Iya. sampai SMA yang terakhir di kampus gitu. Jadi memang nggak bisa jauh dari pendidikan rupanya. Kemarin seringkali diminta juga untuk pendampingan kepada sekolah-sekolah yang memerlukan ayo dibantu dong guru-guru saya untuk bisa ini dan seterusnya. Oke. Nah, Alhamdulillah di Ngawi Tekno itu ada sekretaris kami itu adalah seorang guru yang sangat luar biasa berprestasi. Iya. Punya prestasinya sudah level di Asia Tenggara ya. Waktu itu mendapat predikat guru terbaik se Asia Tenggara di 2018 lalu. iya. Berarti memang prestasinya bagus banget ini. Se-Asia Tenggara itu ya? Betul, Asia Tenggara. Oke. Nah, Mas Riz ini berkaitan dengan acara besok kan, berkaitan dengan hari 10 November besok. Dan ini juga dari PDDI, juga Ngawi Tekno, juga dari Dinas Koperasi. Ini akan mengadakan basar ini, Mas. Nah, ini gimana nih, Mas, persiapannya untuk basar dan untuk donor darah? Bagaimana ini? Untuk donor darah dulu ini, dari PDDI Ngawi. Oh ya, alhamdulillah Mbak. Jadi sejauh ini Hamil 1 insya Allah persiapannya sudah 80%. Ya. Jadi nanti tinggal finishing mungkin di sore hari. Besok insya Allah semoga lancar. Terima kasih atas dukungan dari teman-teman Dinas Koperasi, UM dan juga teman-teman lainnya. Termasuk kepada Sisri yang sudah membantu PDD juga. Ya. Dan kelompok terima kasih pada semua pihak yang sudah ikut. Baik. Jadi mungkin menambahkan kegiatan besok. Iya. Mungkin ini untuk basarnya nanti itu ada berapa ini yang untuk ikut, ada berapa basar nanti kemungkinan? Terkait jumlah stand ya Mbak ya? Ya standnya ada berapa? Standnya karena ini masih dalam kondisi yang masih sedikit darurat ya. Iya. Pasca PPKM, jadi kami juga tidak membuka stand seluas-luasnya. Kami Iya. hanya menyampaikan kepada teman-teman kelompok UMKM. Jadi di Ngawi ada beberapa kelompok UMKM Mbak. Iya. Ada Serena yang dikelola Dinas Koperasi, Iya. ada Pemuda yang dikelola Dinas Pangan, ada NSR yang dengan Mbak Sri ini, Sri. Ada apa lagi? Banyak lagi. Ada yang besok komunitas di Fabel juga ikut mengajukan produknya. Jadi memang kami batasi untuk komunitas atau kelompok UMKM gitu Mbak, jadi biar nggak terlalu crowded karena kami masih harus memperhatikan prokes seperti ya. Iya, baik. Tapi insya Allah produknya lengkap bisa dari snack, jajanan, Lengkap bahkan banget. mungkin ada bisa ada toko betul ya ini. Oh. Nah, ini buat sobat Bahana yang ingin datang besok, soalnya juga ramai banget nanti di Radio Bahana. Datang ke Radio Bahana FM di halaman, nanti ada basar, juga ada hiburan nanti. Ada pagi ada apa Mas tadi yang jualan pecel ya Mas ya? Iya. Ada aku pecel Ada kita impor dari itu misalkan. Oh gitu. Bakul pecel juga ada ya besok ya, bakulnya cantik. Sama gratis ini ya, kopi ya besok ya Mas? Khusus Iya. untuk pendonor nanti Iya. ada voucher
treatment, ada fotokopi, dan banyak lagi lah pokoknya, insya Allah fasilitas Yang besok untuk donor darah besok ya Mas ya. besok. Kalau nggak salah besok ada gift juga ya dari Iya. teman-teman. Ada juga. Iya, makanya ini datang aja ke Radio Bahan FM besok. Nah itu ada juga nanti untuk pengurusan PIRT sama NIB nanti ya. Nah, nanti ada juga ya Mas ya besok. Oke, betul. Insya Allah besok akan ada pendaftaran PIRT juga ada oleh Dinas Kesehatan. Insya Allah yang satunya dari Dinas PNB PTSP Ya. ada layanan pembuatan NIB begitu untuk pelaku usaha warga. Ya baik, terima kasih. Nah mungkin ada juga nih yang ditambahkan ini Jeng Sri untuk acaranya besok ini. Besok juga ada hiburannya ini, mengundang artis dari Grudok. Iya, ini hanya sekedar untuk meramaikan saja, Iya. untuk mensupport teman-teman dari PDDI. Kita mencobalah untuk di awal kondisi yang seperti ini melakukan giat seperti ini, memotivasi teman-teman pelaku KM untuk tetap bersemangat. Gak usah ngelukro, pandemi sudah sebentar lagi sudah hilang, jadi kita harus restart, kita harus tetap Bangkit lagi. harus tetap bangkit, dan dimana kondisi ataupun acara ataupun giat besok ini adalah untuk mengawali bagaimana kita beraksen di masa-masa yang seperti ini. Jadi tetap melakukan prokes, kita mensupport teman-teman PDDI, dan kita juga mendapat banyak dukungan dari teman-teman dinas yang banyak sekali mensupport kita. Mudah-mudahan besok untuk acara itu bisa berjalan dengan lancar. Saya juga meminta dengan hormat kepada Bu Deni nanti untuk teman-teman pelaku KM yang di bawah Dinas Koperasi bisa ikut berpartisipasi optimal di acara besok. Jadi kita bisa saling sinergi, dan mudah-mudahan besok acara bisa tercover dengan baik ya Mas Kris ya. Ada hiburan juga, memang tadi saya sampaikan di awal, kita ada teman-teman dari pelaku seni, Bu Deni, Pak Bayu, jadi mereka juga ingin memberikan sesuatu yang mungkin bisa terkesan lah di acara donor. Biasanya cuma mendonorkan darah yang bernilai yang luar biasa, tapi juga mendapatkan sebuah hiburan walaupun hanya sekedar elektron dari teman-teman dari NSR Group, yang sebuah paguyuban pelaku KM pemula ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus saya mau tanya lagi, ini sudah pernah donor darah belum, Jeng Sri? Saya? Iya. Insya Allah sudah. Sudah ya, sudah sekali. Oh sekali. Tapi traumanya banyak sekali. Insya Allah ini teman-teman dari NSR, ya, dari nanti teman-teman ada yang NSR juga kemarin juga sempat saya sampaikan, saya share juga ke teman-teman Permadani Kabupaten, karena memang kebetulan saya juga pengurus di situ. Saya sampaikan, saya share kemarin itu, mudah-mudahan besok juga mereka menyumbangkan, ikutlah berpartisipasi untuk donor darahnya, sama mungkin bisa menikmati bazar dari teman-teman pelaku KM. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Jeng Sri. Nah ini mungkin ada yang disampaikan ini Bu Deni dari Dinas Koperasi mengenai basar yang ada di halaman Radio Bahan FM Ngawi. Tentu saja nanti juga diikuti oleh dari Dinas Koperasi, ada Serena ya. Ya. Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Koperasi pada intinya sangat mendukung acara dari teman-teman PDDI ya Mas Kris ya, dan juga dari paguyubannya Jeng Sri. Jadi kita dari Dinas Koperasi sangat mensupport apabila ada kegiatan dari yang melibatkan teman-teman pelaku UKM. Karena kita sendiri punya suatu galeri Serena ini salah satu kepanjangan tangan dari Dinas Koperasi juga. Bentukan dari Dinas Koperasi sebenarnya kita punya asosiasi makan dan minum, dan satunya lagi asosiasi handicraft Ngawi. Jadi
bentukan dari asosiasi dinas koperasi itu, Iya. kita punya suatu wadah untuk memfasilitasi teman-teman dari asosiasi, baik itu Mamin ataupun handicraft, untuk memasarkan produk. Kita fasilitasi dengan adanya Galeri Sirena. Nah, Galeri Sirena itu sendiri memang apabila ada acara, kita selalu melibatkan Galeri Sirena. Jadi kita tidak susah-susah untuk menghubungi teman-teman yang siap atau tidak, itu langsung kita langsung ke pengurus pengelola dari Galeri Sirena tersebut. Misalkan ada acara untuk yang besok itu, Iya. kita langsung juga teman-teman langsung antusias. Jadi misalnya langsung di list untuk kebutuhan siapa saja yang ikut basar untuk acara besok, itu teman-teman juga langsung melis daftar gitu. Jadi kita nggak perlu susah-susah mencari siapa yang ikut hadir untuk mengisi stand gitu, karena kita sendiri kalau ada acara apa-apa selalu melibatkan dari Galeri Sirena sendiri. Nah, kita juga mempromosikan Mbak, Galeri Sirena itu untuk pusat oleh-oleh dari teman-teman UKM Ngawi. Jadi produk-produk teman-teman itu kan tergabung di Galeri Sirena. Jadi misalkan ada tamu-tamu dari luar kota yang ke Ngawi itu, misalkan kita juga bekerjasama dengan OPD yang lain untuk memfasilitasi oleh-olehnya. Biasanya langsung kita arahkan ke Galeri Sirena. Jadi produk-produk dari teman-teman UKM yang tergabung di Galeri Sirena tersebut bisa secara tidak langsung dikenal di berbagai kota juga. Terus misalkan kalau kita ada acara pameran juga, misalkan kemarin juga Herkopnas di Surabaya, kemudian acara pameran di kota-kota yang lainnya, kita selalu melibatkan dari teman-teman Sirena. Jadi produk-produk dari teman-teman Sirena itu akan selalu kita bawa untuk dipromosikan di acara-acara tersebut. Jadi kita sangat mensupport dari dinas sendiri. Apabila ada acara yang melibatkan dari teman-teman pelaku UKM, dari Galeri Sirena selalu mensupport, dan juga dari teman-teman dinas juga. Baik, terima kasih Bu Deni. Mungkin bisa menambahkan ini Pak Bayu mengenai basar besok, Pak Bayu. Baik, mungkin untuk persiapan besok sudah fit ya. Dari Sirena sendiri juga sudah siap. Siapa yang mau ikut di acara pahlawanku, inspirasiku di Bahana Abad. Mungkin besok sekarang bilang mungkin bagi teman-teman semuanya tetap prokes, jangan juga diabaikan. Itu bagaimanapun juga itu untuk kita semua dan kelancaran untuk acara. Amin. Oke, jadi itu mungkin kita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu. Jeng Sri mungkin bisa menambahkan untuk acara besok ini, Jeng Sri. Kalau untuk acara besok, rencana memang kemarin kita sudah koordinasi dengan PDDI, pagi kita diisi dengan senam pagi dulu jam 6 Mas Fritz ya. Jam 6 nanti kita untuk teman-teman yang mau mengikuti basar, kita senam sekitar 15 menitan dulu. Ada senam. Ada senam 15 menit. Dilanjutkan nanti untuk acara-acara yang sepenuhnya nanti di cover oleh PDDI sama teman-teman NSR. Nah, di situ nanti ada donornya, mungkin mulainya jam berapa mungkin nanti bisa disampaikan ke Mas Fritz biar untuk tamu undangan nanti yang mau donor, yang mau donor itu saya pastinya datang ke Bahana jam berapa ya gitu, nanti biar waktu ini memang sangat dibutuhkan informasi tentang waktu serta acara. Nah, untuk acara basar sendiri memang tidak terlalu formal, jadi untuk teman-teman pelaku KM nanti bisa untuk makanan basah maupun kering bisa dibawa ke sini untuk mengikuti basar. Nah, untuk acara-acara yang terkait dengan PIRT dan NIP ada di lokasi di Studio 1, yang ada di luar nanti khusus untuk panggung sama untuk basar teman-teman UKM. Mungkin itu yang
bisa saya sampaikan, terutama juga untuk hiburan ada di luar nanti kisaran jam 8. Jam 8. Iya, jam Oh, iya. 8. Ya baik, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan ini Mas Fris mengenai donor darah besok ini untuk persiapannya. Donor darahnya sendiri biasanya kita mulai jam 9. Jam 9 ya mulainya. Jadi kalau datang jam 8 mungkin bisa shopping-shopping dulu. Terus nanti juga ada yang ikut dari disabilitas, juga ada yang ikut ya Mas Fris ya nanti untuk pamerannya, Betul ya. untuk pasar. Kemarin sudah koordinasi, teman-teman dari komunitas disabilitas juga akan ikut hadir menggelar rapat. Ya, baik, terima kasih Mas Fris. Nah, mungkin ini ada juga nih yang disampaikan mengenai acaranya besok ya. Ini dari Dinas Koperasi mungkin ada yang disampaikan mengenai acaranya besok. Mungkin ada kesan dan pesannya mungkin untuk acaranya besok. Soalnya juga besoknya pas Hari Pahlawan. Iya. Baik. Untuk acara besok dicanangkan untuk memperingati Hari Pahlawanku, Inspirasiku. Iya. Mungkin bisa kami sampaikan semua di khususnya pelaku KM Iya. untuk lebih giat mensupport, meskipun di kondisi pandemi sekarang ini jangan pantang menyerah. Iya. Apalagi didukung dengan PPDI dalam acara dasar sama donor darah. Saya sangat mendukung sekali, luar biasa Mas Kris sama Sri, kopi kerisnya. Ini terkadang agak kaku nih, Jeng Sri, Bu Sri, ya apa Mbak Sri? Mbak Sri. Ya, saya mendoakan semua berjalan lancar. Ya. Amin. Tanpa ada kendala dan sukses untuk kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa berlangsung ya Pak ya. Betul, Nanti iya. next pokoknya nanti lebih lancar, lebih sukses lagi. Amin. Ya. Gantian besok ganti dinas yang punya hajat. Ya nanti Iya, ganti kita ya. gantian nanti dinas yang punya hajat. Mungkin Jasri bisa menambahkan untuk acaranya besok. Oke, terima kasih untuk Pak Bayu, Bu Deni yang dari Dinas Koperasi. Pada intinya kita sama-sama saling mendukung, saling mensupport dan saling membantu, dan apapun yang akan kita lakukan nanti untuk suksesnya acara besok pagi, mudah-mudahan nanti bisa memotivasi teman-teman UKM, juga memberikan support kepada mereka semuanya untuk betul-betul di kondisi ini kita harus tetap bertahan seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Untuk acara besok sepenuhnya teknis kita sampaikan untuk besok pagi saja. Iya, baik, terima kasih Jeng Sri. Mungkin akan menambahkan ini Mas Kris, kesan dan pesannya untuk acara besok. Pesannya cuma satu baris aja Mbak. Mm-mm. Hero Mm-mm. telah ini patriotisme berjuang kemerdekaan Ya. dengan darah dan mendukung program Pak. Oke. Amin. Terima kasih Mas Kris. Inilah produk UMKM. Baik saudara semuanya, demikian tadi kita dialog interaktif, temanya tentang memperingati Hari Pahlawan 10 November 2021, Pahlawanku Inspirasiku, bersama narasumber Ibu Deni, Bapak Bayu dari Dinas Koperasi, dan Jeng Sri dari Kopi Keris, dan juga Mas Kris dari Ngawi Tekno dan PDDI. Terima kasih atas kebersamaannya, dan jangan lupa ya besok datang beramai-ramai bersama keluarga, bersama teman-teman ke halaman Radio Ban FM yang ikut donor darah ataupun yang mau beli produk-produk UMKM. Nanti lengkap banget, ada aneka keripik, ada juga makanan basah juga, dan mudah-mudahan juga nanti acaranya berjalan lancar dan sukses. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.